Ini ya i'anatut thalibin. I'anatut thalibin. Nah, sekarang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tulabah dimanapun Anda berada, para orang tua wali santri atau anak-anak para orang tua wali yang mau menyekolahkan anaknya atau mau memondokkan anaknya, silahkan datang ke Indramayu. Di situ ada Kecamatan Gabus Wetan, Desa Tegal Pelem, atau ada di situ ada kampung yang namanya Tegal Pelem. Nah, di situ tinggal tanyain MTS NU Tegal Pelem yang dipimpin oleh Siti atau Haji Mariah Susilawati Insinyur dan Bapak Muhammad SAG MM. Dan jangan lupa Pak kepada para subscriber untuk di subscribe ya, supaya bisa menemukan informasi-informasi selanjutnya yang ada di Pondok Mambaul Hasanah atau yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Hasanah. Ini adalah kitabnya, kitab fikih ya, namanya I'anatut Thalibin, I'anatut Thalibin gitu ya. Nah, di sini di halaman saya di halaman, enggak disebut halaman lah ya, soalnya ini nanti itu akan ada pertanyaan gitu. Sedangkan kalau disebutin halamannya nanti ketahuan, nanti ngegampangin nah gitu ya. Nah, nanti ya, sekarang kita akan membahas sedikit tentang air sedikit ya, gerak cepat gitu ya. Di sini wahtaro dan telah memilih. Nah, ini ya, wahtaro dan telah memilih ya. Wahtaro dan telah memilih siapa kasiruna, kebanyakan ulama min a'immatina, dari sebagian imam-imam kami, madhab maliki, yang bermadhab imam maliki ya. Anal ma'a, sesungguhnya air, layan jusu eta tidak bisa jadi mutanajis itu air mutlakon dengan mutlak, ila bitagoyuri, kecuali dengan ada perubahan. Jadi air yang banyak terkena najis, maka itu jadi mutanajis gitu. Air yang banyak itu air yang melebihi dari dua kulah gitu. Jadi air yang 2 kulah itu kitaran baknya itu berapa ya? Ya ini ngambil amannya aja ya. Itunya tuh panjangnya 1 meter ya, panjangnya 1 meter, terus lebarnya juga 1 meter lah gitu. Ini ngambil jalan hati-hatinya, karena ngepasnya enggak sampai segitu ya. Pokoknya agak lebar ya tempat air tuh. Nah, air yang sebanyak itu sebanyak 1 meter, terus ke lebarnya juga 1 meter, itu kalau terkena najis apa aja, kotoran apa aja ya, jatuh ke sana maka jadi mutanajis. Nah, itu ya untuk pengertian. Jadi kita tuh kalau wudhu tuh kan airnya harus suci. Kalau misalkan airnya najis itu tidak bisa untuk dipakai wudhu. Apalagi kalau airnya jangan bekas memakai jangan gitu airnya tuh. Nah, itu masih perlu penjelasan agak lebar. Nah, ini disingkat aja ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kan ulama ahli fikihnya ada bahasa yulgoju. Yulgoju itu tebak-tebakan. Nah, yulgoju payu kolu. Nah,
Ini dibikin tebak-tebakan gitu maksudnya tuh. Payukolu maka diceritakan gitu. Ma'u alpin kullatin ghairu mutaghayyirin wa huwa najisun gitu katanya. Ma'u alpin kullatin ghairu mutaghayyirin wa huwa najisun. Nah, luar dari situ kan katanya tadi itu apa? Tadi itu menyebutkan bahwa air air yang begitu banyak, jangankan yang banyak itu ya udah jadi najis apalagi sedikit itu jadi najis kalau berubah gitu katanya. Sedangkan ini yang ini lain bahasanya tuh mau alpin kulatin goyin mutagoyirin wahwa najisun katanya. Nah bayangkan yang tadi yang 2 kulah aja itu katanya udah berubah. Nah ini kenapa ada air banyaknya tuh 1000, bayangkan 1000 kulah. Tadi yang 2 kulah kan katanya najis ya, itu kan banyak termasuknya tuh ya. Nah ini ya yang ini nyebutin katanya yang ini tuh nyebutinnya tuh 1000 kulah, enggak 3 kulah 4 kulah enggak. Ini jangankan 100 kulah enggak disebutin, 20 kulah enggak, ini 1000 banyak, 1000 kulah. Mau alpin tuh kan, mau alpin kulatin 1000 kulah gitu kan katanya. Tidak berubah airnya tuh, bahkan ini disebutin tidak berubah, bahkan tidak berubah ketika terkena najis gitu, tapi dihukumi itu air najis gitu. Nah kenapa kok bisa begitu gitu? Air yang 2 kula kan tadi sebutin 2 kula itu kan termasuk banyak, terkena najis kalau berubah airnya gitu itu najis. Berarti kalau tidak berubah nggak najis. Nah sedangkan yang ini disebutin airnya tuh ada 1000 kula, ada 1000 kula, tapi terus ada 1000 kula terus nggak berubah ketika kena najisnya tuh, nggak berubah, nggak ada perubahan apa-apa, tapi airnya tuh dihukumi najis. Nah itu yang jadi pertanyaan ya. Silahkan kepada jago-jago ahli fikih jawab pertanyaan saya nanti di komen ya, di komen boleh dijawab pertanyaan saya. Dan untuk supaya nggak penasaran, nah bagi misalkan saya tuh nggak bisa menjawab misalkan, ya udah kita ngaji aja bareng di mana, di Pondok Mambaul Hasanah, Pondok Pesantren Mambaul Hasanah yang bertepatan di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Gabus Wetan. Nanti di sana ada yang namanya Tegal Pelem, di sana nanyain Tegal Pelem tuh di mana gitu. Saya mau ke MTS NU Tegal Pelem yang dipimpin oleh Haji Muhammad gitu, sama Bu Haji Siti Mariah Susilawati Insinyur gitu. Nah begitu ya pertanyaannya tuh ya tadi ya, tolong dijawab. Oleh karena itu untuk supaya mendapatkan informasi seputar ilmu lagi, ilmu yang lain, silahkan di subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Oke, udah dicukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.